Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, nikmat dan karunia-Nya, ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya kita sudah menyampaikan bagaimana Al-Quran, bagaimana Islam memandang penyakit diabetes mellitus ini, yang dari sisi sebab-sebab dan musababnya. Disimpulkan ada dua sebab utama yang menjadikan orang menjadi kena diabetes secara dari sumber Al-Quran tadi, ya, yaitu dari stres, ya, yang berlebihan, yang berjalan cukup panjang gitu ya. Dan yang kedua adalah dari pola makan, ya. Dan dua hal ini secara ilmu pengetahuan tentu juga sudah dibuktikan, walaupun mungkin kalau kita lihat dari ilmu pengetahuan mungkin tidak hanya dua faktor itu, ya, ada faktor-faktor yang lain, ya. Nah, pola makan tadi juga kemudian dikembangkan oleh beberapa kajian, termasuk di sana adalah pola aktivitas fisik kita, gitu ya. Jadi aktivitas fisik kita itu juga menjadi penyebab dari terjadinya diabetes tadi, ya. Dan tentu ini tidak bertentangan, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian Islam ini memberikan solusi, ya, memberikan guidance bagaimana supaya kita terhindar, atau kita juga sebagai pencegahan maupun juga sebagai terapi, ya, mendampingi terapi-terapi yang lain, ya. Dari banyak literatur yang kita lihat, ya, apa solusi dari Al-Quran, solusi dari Islam berkenaan yang diabetes ini. Yang pertama, ya, untuk bisa mengendalikan diabetes ini adalah yang pertama dengan zikir, ya. Nah, nanti pembahasan tentang zikir saya kira cukup luas, ya. Tapi setidak-tidaknya zikir ini kan terutama adalah untuk kita terus mengingat Allah, ya. Ya, jadi cara berzikir misalnya banyak, ya. Ada yang kita perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, gitu, kalimat subhanallah, ya, kalimat astagfirullah, gitu, ya. Tetapi juga zikir punya pemahaman juga, karena cara mengingat Allah banyak, ya, dengan terus melakukan aktivitas-aktivitas yang selalu saja semua aktivitas yang kita lakukan kita kembalikan kepada tujuan penciptaan manusia, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun yang kita lakukan ini, ya, semata-mata untuk beribadah, gitu ya. Dengan demikian, ya, dengan kita terus menancapkan itu, maka bekerja kita, ya, makan kita, jalan kita, ya,
seluruh aktivitas kita ini selalu kita lalui dengan doa ya, minimalnya dengan selalu membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi itulah anjuran kita ya, untuk selalu berzikir ya. Jadi kalau tadi kita hubungkan dengan salah satu sebab dari terjadinya diabetes adalah stres ya, maka zikir ini adalah bisa menjadi jalan untuk mengobati stres tadi ya. Termasuk tidak hanya mengobati tetapi juga jalan untuk kita terhindar ya, atau sebagai pencegahan supaya kita tidak menjadi stres. Jadi bagi kita yang galau, kita yang cemas terhadap segala hal ya, kita bisa lakukan zikir itu sebagai upaya terapi. Tetapi tidak harus kita menunggu galau untuk kita berzikir ya, karena tadi bahwa kita harus terus luruskan niat dalam segala sepak terjang kita ya, bahwa kita ini hidup semata-mata hanya untuk beribadah ya, ibadah baik ibadah yang sudah sangat ditentukan ya, misalnya ibadah sholat, zakat, haji ya, juga ibadah-ibadah yang lain ya, ibadah kita bekerja, kita bertanggung jawab penuh dengan pekerjaan kita adalah bagian juga dari ibadah. Kemudian solusi Islam yang kedua dengan penyakit diabetes ini adalah banyak-banyaklah berpuasa ya. Saya kira ini anjuran yang sangat tepat ya. Lagi-lagi puasa bukan bisa dijadikan terapi, tetapi juga bisa kita jadikan upaya pencegahan. Jadi tidak perlu kita pisah-pisahkan gitu ya. Karena ajaran tentang puasa ini di Islam sangat lengkap ya. Jadi bisa puasa wajib yang kita harus lakukan di bulan Ramadan ya. Orang sering mengatakan sebagai menghilangkan racun-racun kita selama 1 tahun gitu ya. Ada puasa yang sifatnya bulanan yang kita anjurkan di tengah bulan, ada yang sifatnya mingguan gitu ya, bahkan juga ada yang harian itu yang kita kenal dengan puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak ya. Ada Senin Kamis yaitu puasa mingguan ya, puasa bulanan, ada puasa tengah bulan. Jadi dengan itu semua saya kira diabetes itu bisa kita kendalikan ya. Dan juga tentu saja adalah puasa-puasa ya, kalau kita hubungkan dengan tadi pola makan kita, maka puasa itu adalah bagian dari bagaimana solusi Islam terhadap mengatur pola makan kita ya. Secara lebih detail ada banyak ya, termasuk nanti hadis-hadis ya, bagaimana kita harus makan, bagaimana kita harus minum gitu ya, mana yang halal, mana yang haram gitu ya. Kemudian solusi yang ketiga, jadi kenapa ini, karena memang ini tercantum di dalam Al-Quran, yaitu dengan mengkonsumsi madu ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi madu itu tidak semata-mata ya sekedar mungkin pendekatan ilmu pengetahuan, tetapi memang secara Islam itu ada anjuran itu, dan kemudian juga secara ilmu pengetahuan banyak yang kemudian melakukan penelitian gitu ya, penelitian tentang berkenaan dengan madu ini ya. Jadi lagi-lagi madu pun juga punya khasiat baik sebagai
upaya pencegahan, juga sebagai upaya pengobatan, ya. Baik, itulah solusi diabetes mellitus ya dalam perspektif Islam yang bisa kita lakukan, dan penjabarannya cukup banyak kalau nanti mau dikupas ya. Jadi yang pertama, kita perbanyak zikir, mengingat Allah dalam segala kesempatan, perbanyak puasa ya, dan juga terus kita mengkonsumsi madu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tentu segala sesuatunya hanya Allah yang menentukan ya. Jadi setidak-tidaknya upaya yang kita lakukan ini semata-mata mengharap ridha Allah ya, sehingga apa yang kita lakukan ini terus bernilai ibadah, dan yakinlah bahwa ketika itu bernilai ibadah, maka itu akan menyehatkan badan kita ya, menyehatkan tidak sekedar badan fisik, tetapi juga menyehatkan jiwa kita. Tetap semangat, tetap sehat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.